Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya. Dan biarlah pagi hari ini kita penuh dengan semangat, antusias di dalam kita mengiring dengan Tuhan. Renungan kita terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 dan 25. Saya bacakan buat kita semua Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penulis dari kitab Ibrani itu memberikan satu pengertian yang begitu dalam. Yang pertama yang saya renungkan di sini adalah ada sebuah nasihat bahwa hidup kita ini tidak bisa sendiri. Dimanapun kita berada, di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan kita, dan bahkan juga di gereja, kita nggak bisa sendiri. Oleh sebab itu kalau penulis ini mengatakan ayatnya yang ke-24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Ini saya maknai begini, siapapun kita, baik kita ini orang yang pinter, baik kita ini orang yang kaya, baik kita ini orang yang berhasil dalam segala hal, tapi pasti kita ini nggak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu penulis mengatakan kita ini harus saling memperhatikan. Demikian juga kalimat-kalimat berikutnya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kata saling ini saya renungkan bahwa hidup kalau sendiri ini pasti nanti sekali waktu akan jenuh, akan bosen, akan kalah dalam segala hal dan segala sesuatu. Oleh sebab itu yang namanya saling itu adalah satu dengan yang lain. Yang pertama itu saling memperhatikan, yang kedua saling mendorong di dalam kasih. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bermakna, hidup kita ini berarti buat orang lain, dan orang lain juga berarti buat kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, siapapun kita ini perlu saling mengingatkan, saling menolong, saling membantu, saling mendoakan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di mana ketika kita ini saling, yaitu menyatukan hati, pikiran, kesepakatan kita, maka nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Ingat, saling itu harus tetap ada dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Apapun status kita, kita perlu orang lain. Untuk apa? Untuk mendorong kita, untuk menolong kita, untuk mendoakan kita. Dan ketika kita ini sudah hidup saling, maka bermaknalah hidup kita buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.